Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Zikri Auli Putra Sinaga, mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025. Dari LPTK Universitas Pendidikan Mandalika, bidang studi bimbingan konseling. Dengan NIM 250404325. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik layanan bimbingan klasikal di kelas 91 pada SMP IT Dewani Akbar, Payalombang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan materi kenakalan remaja. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa. Ini ya, semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ada pantun sedikit, ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar ke pohon gelondong. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Tepuk tangannya dong. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Oke, Pustika Win hadir ya. Kemala Safitri, Zahra Felunisa hadir ya. Devina Apriani, kemudian Nazira Cantika hadir ya. Kemudian Habib hadir. Selanjutnya Asyifa. Kemudian Naufal Suratala Lupa. Selanjutnya Naufal. Kemudian Nadine. Kemudian ada Hamid. Selanjutnya Eki Nugrata. Ya. Selanjutnya Muhammad Nur Amir. Kemudian Nuri. Selanjutnya Risha Apriya. Kemudian Febriansyah. Kemudian Ihsan Fauzi. Pertemuan kali ini ya bimbingan konseling klasikal. Sebelum Bapak mulai ya, jadi bimbingan konseling klasikal ini dia bertemakan tentang kenakalan remaja, ya kenakalan remaja. Waktu pelaksanaannya yaitu 2 kali 30 menit, ya. Nanti Bapak akan memaparkan beberapa materi di depan, ya. Semua bisa melihat di depan ya, jelas semua ya, jelas ya. Nanti setelah Bapak memaparkan materi, kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya supaya kita tidak ribet ya, sesuai seperti ini saja. Jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk geser sana geser sini gitu ya. Oke, jadi temanya tadi yang tentang kenakalan remaja. Sebelumnya Bapak tanya dulu ya siapa untuk kegiatan hari ini. Anak-anak semua sudah siap? Sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Oke, jadi tujuan kegiatan hari ini apa? Anak-anak dapat berperilaku berdasarkan keragaman sumber-sumber norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak berperilaku menyimpang ya. Kemudian peserta didik mengetahui pengertian jenis dan tujuan. Kemudian mampu mengendalikan sikap ke arah yang lebih baik. Kemudian dapat mempengaruhi dan mengajak teman-temannya untuk selalu bersikap baik. Kemudian dapat membentuk kelompok individu-individu yang baik ya, kelompok yang solid. Kemudian yang terakhir dapat mengetahui dampak ya, dampak akibat dari kenakalan remaja itu sendiri. Oke, kenakalan remaja apa? Kenakalan remaja. Oke, jadi Bapak mau tanya dulu, kira-kira kenapa
kenakalan remaja ini seperti apa? Gimana? Oh itu Pak, kenakalan remaja itu ada seorang anak-anak, dia lompat sana lompat sini, gitu. Petakilan, pecicilan, gitu. Ya. Jadi kenakalan remaja lebih dari itu ya. Kenakalan remaja lebih dari itu. Kita lihat pengertian kenakalan remaja. Oke, jadi kenakalan remaja itu ya secara umum didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang melanggar norma, ya, hukum atau moral yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini mencakup berbagai bentuk, ya, mulai dari tindakan yang ringan hingga yang bersifat kriminal. Oke, jadi sebelumnya yang dikategorikan remaja itu ialah anak-anak yang berkisar antara umur 12 tahun hingga 18 tahun. Kira-kira anak bapak semua di sini termasuk golongan remaja atau bukan? Termasuk golongan remaja ya. Untuk rentang umurnya kira-kira berapa? 14 tahun, rata-rata 14 tahun ya. Oke, jadi materi ini sangat tepat untuk anak-anak semua sekali, betul ya. Oke, kita masuk. Jenis-jenis kenakalan remaja. Ya, jadi kenakalan remaja ini terbagi atas 5 jenis. Ya. Yang pertama itu kenakalan ringan ya. Kenakalan ringan ini dia biasanya seperti bolos sekolah. Nah, anak-anak bapak di sini kira-kira gimana? Ada yang sering bolos sekolah? Nggak ada ya, jangan sampai ya. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kemudian jika sudah sampai rumah itu juga keluyuran tanpa tujuan. Jadi nanti sudah sampai rumah jalan sana, jalan sini, jalan situ. Kayak tujuan dia mau ngapain, itu termasuk kenakalan ternyata ya, kenakalan remaja yang bersifat ringan. Oke, kemudian tidak patuh kepada orang tua. Nah, ternyata tidak patuh kepada orang tua itu termasuk juga kenakalan remaja, tapi sifatnya yang ringan ya, mungkin hanya jika misalnya di situ disuruh gitu. Nah, dalam Islam juga untuk mengucapkan saja tidak boleh gitu ya. Itu juga hukumannya sudah berat hukumannya ya sebenarnya. Oke. Kemudian kenakalan remaja menengah. Kenakalan remaja menengah ini ya. Kenakalan remaja menengah ini termasuk salah satunya ialah berkendara tanpa surat izin mengemudi. Ya, kira-kira di sini sudah ada belum yang bisa mengendarai sepeda motor? Sudah ada ya, tapi belum ada yang punya SIM ya, karena belum sampai umurnya 12 tahun. Kemudian tawuran antar pelajar. Nah, anak-anak bapak pernah nggak mendengar kata tawuran ini? Pernah, sering ya. Nah, cuman kalau di lingkungan kita itu alhamdulillah nggak ada ya. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Jauh ya. Ya, semoga anak-anak bapak juga terhindar dari apa yang namanya tawuran pelajar ini. Biasanya tawuran ini terjadi karena adanya gesekan antara siswa sekolah A dengan siswa sekolah B. Ya, jadi seminimal mungkin dihindari hal-hal seperti itu ya. Kita jadilah hubungan yang baik antara sekolah kita dengan sekolah yang lainnya ya. Kemudian kenakalan remaja berat yang ketiga ya. Kenakalan remaja berat ini salah satunya yang pertama itu penyalahgunaan narkoba. Ya, penyalahgunaan narkoba zat adiktif, zat terlarang ya. Narkoba ini sangat berbahaya ya anak-anak ya. Jangan sekali-sekali didekati, apalagi dicoba-coba gitu ya. Kemudian kejahatan seksual atau seks bebas. Nah, ini biasanya terjadi karena berpacaran biasanya. Ya, seks bebas ini biasanya terjadi karena pacaran. Jadi anak bapak hindarilah hal yang seperti itu ya. Jangan dulu gitu, karena masa kita ini masa-masa belajar dulu. Kemudian juga keterlibatan dalam geng kriminal. Ya, geng kriminal ini salah satu contohnya yang sering kita dengar itu adalah geng motor. Ya, geng motor itu sering menjadi momok yang menakutkan juga bagi orang tua. Ya. Kemudian yang keempat itu kenakalan sosial ya. Kenakalan sosial ini tindakan melanggar norma budaya atau adat yang berlaku dalam masyarakat meskipun tidak bersifat kriminal. Perilaku ini dapat menyebabkan
kategori kenakalan remaja sosial, ya. Mencemarkan nama baik orang tua, mencemarkan nama baik orang tua, ya, atau orang lain. Jadi menjelekkan nama baik itu seperti menyebarkan rumor atau fitnah, ya. Kemudian tidak taat pada aturan tradisi, dan kemudian itu kita masuk ke kenakalan digital, ya. Kenakalan digital ini dia berbasis teknologi, anak-anak, ya. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi, apalagi di zaman sekarang ini teknologi semakin maju, ya, teknologi semakin berkembang, teknologi semakin memberikan, ya. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian contohnya itu ialah cyberbullying, ya. Untuk penangkalan digital ini, yang pertama itu cyberbullying, ya. Apa itu cyberbullying? Menyebarkan pesan atau konten yang merendahkan, menghina atau mengintimidasi orang lain secara daring. Kemudian yang kedua, peretasan atau hacking, mengakses sistem data digital milik orang lain tanpa izin. Nah, contohnya juga kita bisa pakai Facebook tadi. Semisal si A tidak suka dengan si B, diretasnya lah Facebook si B tadi, ya kan? Kemudian sudah dapat akun Facebook si B tadi, dibuatnya status yang tidak. Jadi kan orang lain yang tidak tahu berpikiran dan berprasangka bahwasannya yang membuat konten tadi si B. Jadi akhirnya si B lah yang terkena dampaknya. Selanjutnya, penyebab kenakalan remaja. Oke, yang pertama itu faktor internal, ya. Faktor internal ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah krisis identitas, ya. Kemudian yang kedua apa? Pendirian lemah. Oke, ini yang pertama faktor internal. Kemudian yang kedua ialah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini lebih banyak lagi bagian-bagiannya. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari 6 bagian, ya. Oke, yang pertama itu keluarga, lingkungan sosial, pergaulan, pendidikan, penggunaan peluang, dan masuknya kebudayaan dari luar. Selanjutnya, dampak kenakalan remaja. Ya, dampak kenakalan remaja di sini ada dua bagian, ya. Oke, seperti Bapak sampaikan tadi, dampak kenakalan remaja ini ada dua bagian. Salah satunya akan dihindari atau diterima oleh banyak orang. Kemudian keluarga akan terkena dampak dari kenakalan remaja berupa menanggung beban akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku remaja. Kemudian yang terakhir itu cara menghindari perilaku kenakalan remaja dalam Islam. Apa? Yang terakhir. Dalam Islam, ya. Oke, jadi dalam Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana mengatasi masalah kenakalan remaja, ya, dengan pendidikan agama yang baik, pengawasan yang ketat dari orang tua, serta menciptakan lingkungan yang positif, ya. Ya, kenakalan remaja ini dapat diminimalisir, ya, dapat diminimalisir. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga akhlak, ya, pentingnya menjaga akhlak, memilih bergaul dengan baik, dan menghindari perbuatan yang merusak diri dan masyarakat. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk menghindari atau mengatasi kenakalan remaja ini adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan terkait kenakalan remaja. Ya, baik di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, di situ ada dampak-dampaknya. Ya, ingin ditanyakan mengenai materi ini. Sudah paham ya? Paham ya? Oke, kalau anak-anak Bapak sudah paham semua, jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, Bapak akan membentuk beberapa kelompok, ya, untuk mendiskusikan kegiatan kita hari ini, gitu, ya. Bapak nanti akan membentuk 4 kelompok, ya. Jadi mungkin kelompoknya seperti ini aja.
Jadi kita nggak perlu syarat sana, syarat sini, ya, tarik meja dari sini. Jadi untuk kelompok satu tadi, Bapak minta yang ini ya. Ini kelompok satu, oke. Kelompok satu, kemudian kelompok dua, ya. Kelompok tiga di sebelah sini, dan kelompok empat di sebelah sini, ya. Jadi kita tidak perlu mengambil banyak untuk geser sana, geser sini, oke. Ini kelompok satu, ini kelompok dua ya, ya. Kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat, oke. Saya di kelompok dua ya. Oke, untuk diskusi ini akan memberi waktu sebanyak 10 menit ya. 10 menit untuk berembuk. Ya, silakan diskusikan. Oke, waktu diskusi kita sudah habis ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini Bapak sudah menulis sesuatu untuk kegiatan kita. Siapa yang akan presentasi ke depan, ya, siapa yang akan bertanya, siapa yang akan memberikan kritikan saran, dan siapa yang akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Oke, saya, oke. Jadi ini sudah membaca ya, sudah membaca. Oke, ya, ini dibaca ya, dibuka dulu nih, dibuka jangan dulu ya. Oke, boleh dibuka nomornya tadi? Ya. Oke. Siapa yang dapat kertas untuk presentasi ke depan? Angkat tangan. Kelompok? Kelompok. Oke, beri tangan untuk kelompok. Kemudian untuk yang bertanya, kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Beri tangan untuk kelompok 3. Ya guys. Kemudian untuk kritik dan saran kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, beri tangan untuk kelompok 1. Dan terakhir kelompok 2 dapat apa? Dikumpulkan. Oke ya, dikumpulkan kegiatan hari ini. Presentasi ke depannya Bapak ingin mengajak sedikit ya untuk refresh pikiran ya. Jangan supaya kita tidak jenuh gitu ya, monoton gitu ya. Oke. Jadi coba ada semua ke depan semua ya, ke depan semua ya. Ya ke depan. Oke. Nanti kalau semua Bapak bilang bimbingan konseling sahabat semua siswa, bimbingan konseling terdepan melayani, bisa ya? Oke, kita coba ya. Bimbingan konseling sahabat semua siswa, bimbingan konseling terdepan melayani. Semangat. Jadi bimbingan konseling ini ya, Bapak refresh lagi ya. Bimbingan konseling ini dia bukan hal yang tabu ya. Kalau dulu namanya BP ya, kalau sekarang kan lagi. Coba ayo ke depan semua, arah depan, fokus ya. Fokus ya, Bapak minta fokusnya dulu sebelum kita mulai presentasi ya. Di sini Bapak ada pulpen. Oke? Pulpen. Jadi kegiatan ini kegiatan selipan atau ice breaking ya, untuk merefreshkan otak kita supaya tidak jenuh ya. Di sini Bapak ada pulpen. Kegiatan ini membutuhkan konsentrasi, ya. Jadi tangannya nanti di atas semua. Kalau misal Bapak lempar pulpen ini, tepuk tangan kali, ya. Jadi nanti kalau misalnya pulpen ini Bapak lempar, tepuk tangan, ya. Kalau tidak jadi Bapak lempar, jika ada yang tepuk tangan, maka akan kita minta untuk ke depan, ya. Nanti ada 3 orang depan, ya. Untuk punishment-nya atau ganjarannya nanti setelah di luar nanti, ya. Oke, bisa ya? 3 orang aja ya, supaya tidak lama ya. Oke, jadi teman-temannya juga memperhatikan ya. Jadi bisa nanti melihat teman-teman yang mana yang tertangkap untuk tidak tertanam. Oke,
Bisa ya? Fokus dan depan ya. Siap? Siap? Oke. Tangan kita semua. Tangan kita semua. Oke, saling memperhatikan ya. Ya, terus semangat ya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Oke, fokus. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih fokus ya. 1, 2, 3. 3, 2, 3, 3, 1, 1. Masih fokus ya. Tepuk tangan semua. Ya, ternyata bagi sekalian, walaupun di siang hari ini ya dalam keadaan mungkin apa gitu ya, ternyata anak bapaknya masih fokus semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, untuk itu mari kita mulai untuk kelompok 4. Bapak silakan ke depan ya. Oke, kelompok 4 terdiri dari 5 orang ya. Jadi nanti kelompok yang lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, itu ya. Contoh ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait masalah kenakalan remaja. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Risha. Perkenalkan saya Putri. Perkenalkan saya Leni. Perkenalkan saya Ami. Perkenalkan saya Pak. Setelah menerima layanan bimbingan masukan dan melihat video dan contoh gambar terkait kenakalan remaja yang di video yang kita terdahulu, maka kami menjawab pertanyaan bawah ini. 1. Rangkuman materi mengenai kenakalan remaja menggunakan bahasa sendiri. Baik. Yang pertama, guru menjawab. Soalnya bisa lebih kuat ya. Ya, boleh ya, silakan ya. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar aturan sosial, hukum, atau moral. Contohnya termasuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, bolos sekolah, hingga pencurian. Masalah ini terjadi oleh faktor lingkungan remaja yang tidak harmonis, pergaulan negatif, kurangnya pengawasan, juga karya jati diri. Jika tidak ditangani, kenakalan remaja dapat berdampak buruk pada masa depan mereka dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai kawan bullying atau salah satu macam kenakalan remaja? Selanjutnya yang menjawab kedua, Benny. Jika saya menjadi korban bullying, saya akan merasa sedih, takut, mungkin saya akan merasa tidak percaya diri, menyendiri, atau tidak berdaya. Saya juga bisa merasa marah karena diperlakukan tidak adil dan bingung harus minta tolong ke siapa. Dalam waktu yang lama, perasaan seperti itu bisa membuat saya kehilangan semangat belajar, tidak ingin bergaul, bahkan mengalami momen yang sehat. Perasaan ini mungkin pentingnya dukungan dari teman, keluarga, guru, agar korban ini tidak merasa sendirian. Selanjutnya, hal positif apa yang dapat kamu ambil setelah melakukan video tentang salah satu tindak kenakalan remaja atau bullying yang telah dibuat tadi? Selanjutnya, yang menjawab 3, aku. 1. Menunjukkan empati. Kita dari bagi memahami perasaan korban bullying dan menunjukkan terhadap kejadian atau orang lain. 2. Meningkatkan kesadaran. Kita cari tahu bahwa bullying tidak ada berbahaya. Harus dia mendorong keberanian untuk berbeda. Setelah melakukan, kita bisa termotivasi untuk berani membela korban atau melakukan pelaku bullying. 4. Belajar dari menghargai kejadian. Video bullying biasanya mengajarkan sentimen menghargai kebudayaan, bersikap adil, dan cara mengenal perbedaan. 5. Menghindari perilaku negatif. Kita jadikan kesadaran untuk tidak menjadi pelaku bullying baik secara langsung maupun melalui pergaulan media sosial. Selanjutnya, menurutmu apa yang perlu dilakukan untuk terhindar dari perilaku tercela yang kerap terjadi pada masa remaja ini?
teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, teman-teman ingin bertanya? Kalau sebelum ketiga ya. Oke. Buat soalnya. Silakan masyarakat Indonesia, saya perwakilan dari pemerintah ingin mengizinkan kami untuk memberikan pertanyaan terkait pemaparan dari Bapak-Bapak. Menurut Bapak-Bapak dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh Bapak Guru dan Bapak-Bapak sendiri, kira-kira siapa saja yang berperan penting dalam musibah penanggalan remaja? Ya, silakan. Berdiskusi dulu. Silakan. Menjawab. Boleh. Oke, sudah dijawab. Oke, untuk nomor 3 silakan dilihat ya dan memulai juga disimak ya. Silakan. Baik, setelah berdiskusi, menurut kami yang berperan dalam mencegah kenakalan remaja terjadi yang pertama, 1. Orang tua sebagai pemimpin utama, 2. Guru dan sekolah sebagai pendidik karakter, 3. Kelas sebaya yang memberi pengaruh positif, 4. Masyarakat dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sehat. Dan gimana nomor 3? Bisa ya? Oke. Ya, kemudian untuk yang memberikan saran tadi kelompok berapa? Ya, kelompok 1 ya. Ya, jelas ini kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neba Adresipa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan sedikit masukan dan saran untuk penampilan dari kelompok 4. Menurut kami, pemaparan dari kelompok 4 sudah sangat bagus dan pemaparannya sangat mudah dimengerti. Dari kelompok kami memberikan nilai A untuk penampilan dari kelompok 4. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan lebih bagus lagi. Masukan dari kami mungkin di lain waktu sebelum dimulai dan penutupan presentasinya bisa ditambahkan yel-yel untuk membuat kegiatan menjadi lebih berwarna. Sekian dari saya mewakili kelompok 1. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi nilainya berapa untuk kelompok 1? Nilainya A ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian bisa saran juga tadi? Kalau bisa apa? Kalau bisa membuat menambahkan yel-yel untuk membuat kegiatan lebih berwarna lagi. Oh, berarti harus ada yel-yelnya tadi biar supaya semangat gitu ya. Di bukaan tadi dari yel-yelnya kami dari kelompok 1. Biskuat misalnya gitu kan. Buku si Rosso. Nah, gitu ya. Yel-yelnya ya. Oke, mungkin nanti juga waktu boleh menambahkan seperti itu. Oke, oke ya. Untuk menyimpulkan tadi, silakan. Perkenalkan, saya Adi Alimni. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembimbingan materi hari ini, yakni kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah yang sering terjadi pada masa peralihan menuju dewasa. Perilaku ini muncul karena pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, serta pencarian jati diri yang salah arah. Untuk mencegahnya diperlukan bimbingan dari keluarga, pendidikan karakter di sekolah, serta kesadaran diri remaja untuk memilih jalan yang benar. Dengan dukungan dan lingkungan yang positif, remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental, sosial, dan moral. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Kelompok 3 tadi sudah memberikan jawabannya. Dan ya, kelompok 1 tadi juga sudah memberikan kritik sarannya. Ya, kelompok 2 tadi sudah menyimpulkan ya. Oke, untuk kelompok 1, kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Ditutup ya, silakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kelompok 4 silakan duduk.
Oke. Jadi materi sudah disampaikan tadi ya, materi sudah disampaikan apa itu pengertian kenakalan remaja ya, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari kenakalan remaja tadi, kemudian dampak apa yang timbul ya jika misal ada kegiatan kita yang bertindak seperti itu, kemudian apa solusinya ya, ya tadi dalam Islam juga sudah diajarkan bahwasanya sebaik-baiknya orang itu harus menjaga akhlaknya ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi pemenang hidup untuk kita semua ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.